Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu guru yang hebat sudah berkenan untuk hadir di dalam siang ini di aula, karena saya akan melakukan diseminasi mengenai materi yang sudah saya dapatkan selama pelatihan kemarin. Jadi cerita dulu sebentar, dari bimbingan konseling dari Kementerian Pendidikan itu ada program yang mengenai materi tentang 7 jurus BK hebat. Posisinya kami sebagai guru-guru juga diminta untuk mendiseminasi Bapak Ibu guru, karena bukan tidak mungkin ilmu ini bisa kita gunakan di kehidupan sehari-hari bersama dengan siswa. Gitu. Jadi hari ini walaupun ada 7 jurus, saya hanya akan berbaginya cuma 2. Jadi kita nggak banyak-banyak, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Baik, Bapak Ibu, saya mulai langsung aja ya. Jadi saya tadi sudah cerita dari 7 itu ada. Jadi kemarin itu ada 7 jurus BK hebat namanya. Kita tunggu dulu sebentar. Nah, boleh Pak Muri di share. Saya bisa mengakui ini pelatihan yang paling seru yang pernah saya laksanakan, karena setiap kami menyelesaikan satu teori itu kami mendapatkan kartu-kartu kecil itu sebagai penyemangat. Jadi yang pertama itu 7 jurus BK hebat itu ada 7 yang pertama dari mengenali potensi, terus kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, yang selanjutnya jaga koneksi, bangun kolaborasi, yang terakhir menata situasi. Untuk sisi dari siswanya sebenarnya hanya jurus 1 sampai 5, jurus 6 sama 7 sebenarnya untuk guru yang bisa kita ciptakan untuk anak-anak sendiri. Tapi hari ini saya hanya membahas saya hanya ingin berbagi 2 jurus saja dari 25. Yang pertama adalah kelola emosi. Nah, sekarang mungkin saya minta tolong Bapak Ibu guru, kan udah seharian nih ya. Saya minta dalam seharian ini menjelaskan perasaan apa sih yang sekarang Bapak Ibu rasakan. Saya rasa hari ini bercampur ya. Secara keseluruhan, karena kita seharian mau pulang ya. Sedikit lagi berarti kan enjoy. Berarti itu hari ini ya. Iya, sama. Ya meskipun ada bumbu meskipun tadi pagi dengan kegiatan banyak ya, kemudian prepare buat kegiatan besok juga, tadi diskusi yang memang sangat agak hot gitu ya, kayak kepanasan. Tapi alhamdulillah tetap jaya, tetap happy lah. Oke, berarti sudah ada 2 orang ya. Terima kasih atas pengungkapannya dalam hari ini. Setelah 1 hari ini sudah 20 sih ya, tapi sudah bisa menjelaskan perasaan-perasaan itu sendiri. Nah, kenapa pada akhirnya dalam mengelola emosi, yang pertama itu kita harus mengenal dulu emosi kita yang kita rasain itu sekarang tuh apa sih? Ketika kita sudah mengenali emosi, kita tahu nih, kita lagi malas, kita lagi senang, kita lagi bahagia, kita lagi marah, lagi apa. Pada akhirnya kita bisa mengelola emosi itu sendiri. Nah, biasanya emosi itu hanya ibaratkan dengan emosi yang marah aja, benar nggak Bapak Ibu? Padahal emosi itu kan banyak banget. Kita sedih itu emosi, kita bingung itu emosi, kita malas itu emosi sebenarnya. Tapi memang pada akhirnya yang biasanya timbul dan harus dikelola itu adalah emosi yang marah. Nah, untuk mengendalikan diri dari emosi marah dan segala macamnya, sudah ada rumus tanya. Jadi ini refleksi buat kita sendiri. Pertama, kita harus terima dulu. Jadi kalau misalkan kita marah, kita sedih, kita pengen nangis, kita terima dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus amati. Begitu kita terima, kita harus mengenalin apa sih ini perasaan ini gitu. Ini kok marah ya? Itu kenapa sih ini? Setelah kita sudah mengamati, nah terakhir kita aksi. Setelah kita melalui semuanya, baru kita melihat, di sini saya ngapain ya? Nah, dari kita mengendalikan dengan rumus tanya ini, kita akhirnya ada teknik jeda. Jadi kalau
marah aja. Nah, coba kalau misalkan ini saya tanya dulu, kalau lagi marah aja di kelas misalkan, Bu Maya mungkin boleh bercerita kalau lagi marah di kelas kira-kira apa respon Bu Maya atau bagaimana Bu Maya kalau dia anak misalnya apa sih Bu Maya bikin Bu Maya marah, nah kira-kira Bu Maya responnya seperti apa? Oke, kalau saya tadi kebetulan saya ada marah. Jadi di kelas 10B karena ternyata hasil laporan masak yang minggu lalu mereka gak bikin. Marah dong. Iya. Lalu suara saya mulai kencang. Saya bilang gak ada yang ngerjain satu pun, mereka diam. Terus saya bilang bener gak ada yang ngerjain, terus mereka konfirmasi belum. Lalu saya turunkan, tapi saya mulai mikir nih di dalam diri sendiri, kontrol. Berarti dia sugesti diri sendiri, tahan lumayan, pasti bisa. Nanti ada teknik tanyanya juga. Jadi responnya nanti akan lebih positif. Gitu. Nah, untuk yang selanjutnya, jadi pengaplikasiannya dari yang tadi, kan tadi saya sudah bilang, setiap orang itu dalam mengelola emosi pasti ada teknik jedanya. Saya minta Bapak Ibu guru terbentuk 2 kelompok aja. Ini ada bukunya juga. 4-3 boleh, 3-3 boleh, silakan memilih sendiri. Yang saya minta adalah, jadi saya sudah siapkan kertas lembar. Jadi di sini nanti kita bikin roda putaran. Jadi boleh nanti digambar seperti spinnya, wheel spin. Nah, nanti Bapak Ibu harus berbagi. Sebenarnya kalau lagi mengelola emosi, lagi marah, lagi nangis, teknik jeda yang Bapak Ibu pakai apa? Gitu. Bisa dimengerti sampai sini? Ditulis aja. Oh ini berarti Bu Resti visual banget berarti. Iya, kalau misalkan mau digambar boleh, itu lebih ini. Terserah, pokoknya intinya harus berdiskusi terus bagaimana teknik jeda yang Bapak Ibu lakuin selama mengelola emosi tersebut. Gitu ya Bapak Ibu ya. Saya sediakan kertas dan pulpennya. Izin Bapak Ibu mungkin waktunya tidak lama. Orang silakan boleh apa? Tidak. Itu termasuk. Boleh dalam mengelola emosi itu boleh. Boleh berarti. Tapi boleh itu namanya mengajarkan lari dong. Oh, bukan. Betul. Nanti setelah itu. Betul. Jadi boleh. Tapi sendiri gitu untuk melakukan hal ini gitu. Tahapan ini adalah mengelola emosi yang paling dasar, yang paling bisa dilakukan, yang kita bisa langsung gitu dibandingkan dengan teori-teori yang lain. Sebenarnya banyak banget teori-teori untuk mengelola emosi, tapi cara yang sederhana yang bisa kita lakukan adalah seperti ini. Mudah-mudahan bisa kita aplikasikan ya Bapak Ibu ya. Yang sederhana terus bisa aplikatif ke anak-anak yang selanjutnya. Baik, nah untuk materi yang kedua, tadi saya sudah memberikan materi yang pertama. Yang kedua saya akan berbagi tentang jalin koneksi. Ini juga agak harus kita miliki ya, apalagi kita sama-sama guru ya Bapak Ibu, teman sejawat itu bukan hanya kita aja sebenarnya, anak-anak pun sangat penting untuk memiliki karakter jalin koneksi ini, gitu ya. Terima kasih tadi sudah mengikuti kegiatan yang pertama. Nah, untuk yang kegiatan kedua, nah ada lagi nih berarti. Saya akan memberikan masing-masing kelompok 2 kertas. Mohon izin. Nah, ada 2 instruksi yang saya akan berikan kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan instruksi saya mudah ya, mudah dan jelas. Yang pertama, kita akan menggunakan 1 kertas. Jadi saya minta kertasnya boleh dari Bu Maya atau boleh dari Bu Resti atau boleh dari Bu Weni dan Pak Weni. Jadi tetap banyak berkelompok ya. Bapak Ibu sudah memegang pulpen masing-masing. Yang pertama kegiatannya, saya minta Bapak Ibu menggambar secara berantai. Jadi hanya 1 orang hanya boleh menggoreskan 1 garis. Kegiatan pertama ini Bapak Ibu tidak boleh ada komunikasi. Tidak boleh
boleh lirik, tidak boleh ngomong, tidak boleh mengarahkan, itu tidak boleh. Intinya saya bilang kertasnya pindah, berarti si kertas harus pindah, yang menggambar harus pindah. Dan satu orang hanya boleh satu bulatan saja. Bisa dipahami Bapak Ibu? Iya. Baik, kita mulai dari sekarang. Ini gambar apa yang pertama Bu? Yang pertama, ternyata jalinan hubungan percintaan tanpa komunikasi itu nggak jadi banget itu. Kalaupun iya, tapi mau mendefinisikan ini apa, mau kemana, mau seperti apa gitu. Dan ini sangat berlaku sebenarnya di sebuah organisasi manajemen komunikasi itu perlu dengan komunikasi yang baik dan benar gitu. Nah kemudian yang kedua, karena sudah ada komunikasi yang baik dan benar, ada kesepakatan, ada satu pemikiran yang sama, ada satu perasaan yang sama, ada satu tujuan yang sama, sehingga kemudian di antara kita berempat menemukan satu titik, kita mau bikin apa bunga. Jadi ketika kita mau menggambar khusus adalah sesuatu yang mengarah kepada apa yang menjadi kesepakatan, aturan, pemikiran, perasaan yang tadi sudah disepakati di awal, maka terciptalah yang namanya bunga. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas responnya. Nah, benar banget Bapak Ibu, refleksi dari permainan ini adalah sebenarnya menyangkut tentang tadi apa? Jalin koneksi. Jadi posisinya kalau kita tidak berkomunikasi dengan baik, hasilnya pada akhirnya tidak baik juga. Kalau kita berkomunikasi, kita juga akan memiliki tujuan yang sama. Ada dalam teknik bimbingan konseling yang bisa kita lihat komunikasi sebenarnya. Ada tekniknya mendengar aktif, ada rumusnya nih. Ini agak kelihatan tinggi banget ya, namanya dengar jam. Nah Bapak Ibu, ini singkatan sebenarnya, tapi masing-masing hurufnya memiliki artinya. Mohon izin saya mengindikan satu persatu. Yang pertama, dedikasikan tubuh dan jiwa kita. Kalau kita lagi ngobrol sama orang, terus kita jelalatan kemana-mana, kita nggak fokus, pasti akhirnya nggak jelas ya komunikasi yang tersampaikan, informasi yang tersampaikan, orang lain juga akan merasakan apa sama kita gitu. Jadi kalau kita fokus dan menghadirkan diri kita di situ, komunikasi apapun yang terjadi insya Allah akan oke. Bapak Ibu untuk mempraktekkan tentang rumus mendengar aktif tadi, saya minta ada yang menjadi bercerita, ada yang bertugas mendengarkan. Dan tadi hal-hal yang tadi saya boleh Pak di ini kan yang tadi yang dengarnya. Nah, saya minta tolong hal-hal yang ini kita belajarin. Jadi berdua aja gitu. Boleh nanti dilihat gitu. Nanti sekarang ditugasin dulu aja bagi tugas yang mau bercerita siapa, yang mau mendengarkan siapa. Mendengarkan cerita Bu Wati gimana? Oh, iya malah makin ya jadinya. Jadi malah makin kepikiran segala macamnya. Kalau Bu Dasti mungkin perasaannya lagi dengan cerita. Oh iya. Oh diskusi boleh. Jadi berarti sudah keluar empatinya ya Bu ya. Itu kita buat singkat agar Bapak Ibu juga bisa mungkin mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari, baik sama siswanya, baik sama anaknya, suami, teman-teman guru dan segala macam. Saya berharapnya begitu. Jadi kesimpulannya mudah-mudahan kegiatan ini jurus-jurus yang digunakan yang saya berbagi ini bisa digunakan dan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua dan bisa melahirkan kebaikan-kebaikan lainnya. Karena mungkin sudah tidak ada pertanyaan, ya ada modulnya, nanti saya berikan di Kobel ya, saya nanti berikan di Kobel. Baik. Iya boleh Bu. Nanti dibaca boleh. Boleh. Baik, karena kegiatannya sudah selesai, saya berikan